Ada paradoks besar dalam politik Indonesia hari ini. Seorang anak muda yang kerap dicibir sebagai ingusan dan plonga-plongo justru menjadi sosok yang ditakuti oleh banyak politikus kawakan. Dialah Gibran Rakabuming Raka. Secara kasat mata, Gibran tidak punya aura intimidatif. Gaya bicaranya kaku, ekspresi wajahnya sering kosong, dan narasi politiknya tak pernah memukau. Ia lebih sering terlihat seperti murid baru yang masih bingung membaca peta ruang kelas politik. Namun, justru disitulah letak absurditasnya. Makin ia terlihat polos, makin besar ketakutan lawan-lawan politik terhadapnya. Ketakutan itu lahir bukan dari kapasitas pribadi, melainkan dari aura kekuasaan yang melingkupi dirinya. Semua orang tahu, darah yang mengalir dalam tubuh Gibran bukan sekadar darah politik, melainkan darah istana. Setiap langkahnya, betapapun canggung, selalu dibaca sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan yang lebih besar, ayahnya. Politikus yang berpengalaman pun jadi gagap ketika berhadapan dengannya. Mereka sadar, menyerang Gibran sama saja dengan berhadapan dengan tembok tebal bernama Jokowi. Maka, sindiran anak ingusan hanya bisa berhenti di warung kopi atau media sosial, jarang sekali berani diwujudkan dalam manuver politik nyata. Inilah wajah politik kita, keberanian melawan argumen kalah oleh kalkulasi takut kehilangan akses. Gibran mungkin masih plonga-plongo, tapi politikus yang menghadapinya justru lebih plonga-plongo lagi, karena nyali mereka habis sebelum bertarung. Maka pertanyaan yang harus kita lontarkan, apakah Gibran benar-benar menakutkan? Ataukah para politikus itu yang terlalu pengecut untuk menghadapi bayang-bayang kekuasaan? Lucu memang, di negeri ini ekspresi kosong bisa berubah jadi senjata. Gibran tidak perlu berorasi panjang, tidak perlu mengutip teori ekonomi, apalagi menawarkan konsep besar tentang masa depan bangsa. Ia cukup melontarkan kalimat pendek seperti "ndak tahu, tanya yang lain," atau sekadar tersenyum datar, dan seketika media sibuk menafsirkannya, lawan politik mendadak waspada, sementara para pendukung bersorak-sorai. Bukankah ini satir terbesar bagi politik kita? Bahwa dalam panggung demokrasi yang katanya butuh kompetensi, seorang figur bisa bertahan dan bahkan menakutkan hanya dengan tampil plonga-plongo. Publik boleh menertawakan, tapi elit politik justru membaca itu sebagai tanda kekuasaan. Mengapa Gibran menakutkan? Jawabannya sederhana, ia adalah simbol akses. Dalam politik Indonesia, akses lebih penting daripada kapasitas. Akses kepada anggaran, akses kepada proyek, akses kepada restu istana. Politikus kawakan paham betul, satu langkah keliru menghadapi Gibran bisa membuat pintu-pintu akses itu tertutup rapat. Maka meski di ruang publik mereka berlagak lantang, di ruang gelap mereka justru mencari cara agar bisa tetap akrab dengan Gibran. Ketakutan ini bukanlah rasa hormat pada kompetensi, melainkan rasa takut kehilangan keuntungan. Demokrasi kita akhirnya terlihat telanjang. Bukan soal siapa yang pintar, melainkan siapa yang dekat dengan pusat kuasa. Fenomena Gibran tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, dinasti politik. Dari Solo, Medan, hingga Banten, politik keluarga makin marak. Apa yang dulunya dianggap sebagai penyimpangan demokrasi, kini diterima sebagai hal lumrah. Gibran hanyalah wajah terbaru dari tren lama. Politik diwariskan seperti bisnis keluarga. Bedanya, ia masuk dengan sorotan nasional yang luar biasa. Maka wajar bila ia jadi simbol ketakutan. Bukan karena ia istimewa, tapi karena ia adalah tanda bahwa demokrasi kita makin terkunci oleh garis keturunan. Dan ironisnya, politisi lain tidak benar-benar menolak. Sebab di partai-partai mereka pun praktik serupa berlangsung. Bedanya hanya pada skala. Maka yang ada bukanlah perlawanan, melainkan adaptasi. Dinasti satu dihormati, dinasti lain diharapkan. Gibran sering disebut plonga-plongo, namun mari balikkan cermin. Siapa sebenarnya yang plonga-plongo? Gibran, yang meski tampak kikuk, tetap melaju dengan jalur tol politik? Atau para politikus senior yang tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak berani melawan? Sesungguhnya, mereka yang plonga-plongo adalah para politikus itu sendiri. Mereka kehilangan nyali, kehilangan integritas, kehilangan suara. Mereka tahu demokrasi sedang dikebiri, tapi mereka memilih diam demi kursi empuk.
Mereka tahu dinasti merusak, tapi mereka ikut menyiapkan panggung untuk dinasti lain. Jika begitu, Gibran hanyalah cermin yang memantulkan wajah asli politik Indonesia. Plonga-plongo, bingung, penuh kepura-puraan. Fenomena Gibran menandai satu babak baru dalam politik kita. Politik meritokrasi semakin ditinggalkan, diganti oleh politik nama belakang. Hari ini Gibran, besok bisa saja anak pejabat lain. Kita sedang menuju era politik keluarga, di mana kapasitas tidak lagi penting, cukup membawa kartu nama dengan stempel dinasti. Maka jangan heran jika kelak parlemen dan kursi eksekutif dipenuhi wajah-wajah muda yang tampak polos, tapi punya darah istana. Mereka mungkin tidak paham detail kebijakan, tapi mereka membawa sesuatu yang lebih berharga, nama yang membuat politikus lawas menunduk. Apakah ini masa depan yang kita inginkan? Sebuah demokrasi yang dijalankan dengan wajah-wajah plonga-plongo yang menakutkan bukan karena kualitasnya, tapi karena bayang-bayang kuasa di belakangnya. Gibran bukanlah monster politik. Ia bukan orator ulung, bukan teknokrat brilian, apalagi pemikir besar. Ia hanyalah anak muda yang kebetulan lahir di keluarga yang tepat. Namun justru karena itu, ia bisa menakutkan. Ketakutan itu bukan tentang Gibran, tapi tentang kelemahan para politikus kita. Mereka yang pura-pura lantang, tapi sejatinya pengecut. Mereka yang terlihat garang di depan kamera, tapi bergetar ketika berhadapan dengan darah istana. Paradoks ini akan terus hidup selama politik kita dijalankan dengan logika akses, bukan logika kompetensi. Dan selama itu pula, wajah-wajah plonga-plongo akan terus mendominasi, bukan karena mereka kuat, tapi karena lawan-lawannya terlalu lemah. Maka sekali lagi, pertanyaannya, apakah Gibran benar-benar menakutkan ataukah politikus lain yang terlalu plonga-plongo untuk melawannya?